Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator ingin mempresentasikan terkait teori indikator pembangunan sebagai salah satu tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Dosen pengampunya yaitu Lorhenson SEMM yang beranggotakan Intan Latifah Hanum, Nyimas Novi Fitrianti, Dian Anggraini, dan Nurjana. Langsung saja pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Nyimas Novi Fitrianti. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pembangunan atau development. Adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan juga budaya. Alexander 1994. Menurut Portes 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita 1994 memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier. Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan per kapita, struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan tercapainya tujuan pembangunan nasional, karena dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan era globalisasi, pendidikan yang sehat akan menunjang keberhasilan program pendidikan dan juga akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk. Salah satu indikator yang keberhasilannya adalah perilaku hidup sehat yang didefinisikan sebagai perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam pergerakan kesehatan masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan memiliki dua indikator utama, yakni indikator perkembangan pembangunan pendidikan dan indikator keberhasilan pembangunan pendidikan. Indikator perkembangan pembangunan pendidikan dapat ditunjukkan melalui akses penduduk usia sekolah terhadap lembaga pendidikan, kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak, tingkat pengeluaran pemerintah untuk anggaran pendidikan, serta rasio sarana belajar pendidikan atau rasio siswa kelas, rasio siswa guru, dan rasio guru kelas. Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tingkat kelulusan siswa, dan angka buta huruf. Indikator keberhasilan di bidang sosial budaya. Pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai strategi kolektif dan terencana guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui seperangkat kebijakan sosial yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenaga kerjaan, jaminan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Istilah pembangunan sosial sering dipertukarkan dengan pembangunan manusia dan pembangunan sosial. Secara konseptual, ketiganya sesungguhnya memiliki arena dan konsentrasi yang relatif berbeda, meskipun bersinggungan. Bila pembangunan sosial lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia dalam arti luas, maka pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya pada peningkatan modal melalui human capital yang diukur melalui dua indikator utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Proses pembangunan terjadi di sebuah aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik,
yang berlangsung pada level makro dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan, pertumbuhan, dan diversifikasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.